minasan konnichiwa, Papa Ores. Oke guys, di video kali ini gue bakal nunjukin kepada teman-teman yang pengen daftar ujian JLPT di Jepang itu gimana sih cara daftarnya lewat internet. Karena kan kalau misalnya teman-teman daftar lewat internet itu lebih gampang, bisa dari HP juga bisa dari laptop. Tapi kalau gue saranin sih lebih bagus dari laptop ya, karena lebih enak aja. Walaupun dari HP juga bisa. Nah, untuk mendaftar ujian JLPT itu teman-teman pastinya harus punya laptop atau punya HP minimal ya. Dan untuk website pendaftaran sendiri teman-teman bisa masuk ke info.just-jlpt.jp. Teman-teman bisa cek link pendaftarannya itu di deskripsi ya. Nah, sekarang gue bakal nunjukin kepada teman-teman gimana sih pendaftaran lewat internet. Oke, buat teman-teman yang pengen daftar ujian JLPT di internet itu teman-teman bisa pergi ke website ini ya. Nah, buat teman-teman itu yang kesulitan buat dalam bahasa Jepang itu teman-teman bisa pilih yang bahasa Inggris aja. Nah, setelah teman-teman pilih bahasa Inggris itu akan berubah jadi bahasa Inggris. Nah, langsung ke bawah. Di sini ada untuk for test ya. Di sini udah jelas kan, di sini adalah buat teman-teman yang udah punya akun. Di sini yang belum punya akun, di sini acquisition ya. Nah, teman-teman langsung pilih ini aja. Nah, setelah teman pilih ini, teman-teman itu bisa pilih untuk individual atau grup. Biasanya kalau kita untuk pribadi kita pilih yang individual aja ya, kita pilih individual. Nah, di sini ada bahasa untuk situsnya, kita pilih yang Inggris aja karena lebih simpel ya ketimbang Jepang. Nah, di sini ada agreement-nya. Di sini teman-teman langsung agree aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa isi ya, di kolom ini ada nama alfabet, terus ada negara, country. Kalau di sini kan country-nya itu bisa teman-teman isi itu Indonesia ya. Di sini ada Indonesia, bisa teman-teman cari Indonesia. Nah, selanjutnya itu untuk apanya? Bahasa ibunya. Bahasa ibunya yang pasti itu bahasa Indonesia juga ya, teman-teman pilih bahasa Indonesia. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah seks. Kalau teman-teman laki itu artinya teman-teman pilih ini. Kalau perempuan artinya ini ya, female. Dan ini adalah untuk tanggal lahir, bulan dan hari. Di sini teman-teman pilih misalnya pilih random aja ya. Misalnya ini, terus bulan, terus ini. Nah, di sini teman-teman itu centang ini ya, karena teman-teman itu udah berada di usia di atas 16 tahun, centang aja. Dan ini adalah kode pos. Teman-teman isi kode pos. Misalnya kode posnya 14. Ini kode pos di daerah gue ya. Terus ini prefekturnya. Prefektur di mana teman-teman tinggal. Kalau misalnya teman-teman tinggal di prefektur, pasti di prefektur teman-teman pasti kanji prefekturnya udah pasti tahu ya. Jadi ini nggak masalah. Terus ini alamat. Teman-teman bisa isi alamat. Kalau misalnya alamatnya kepanjangan, teman-teman bisa di sini juga. Alamat kedua. Biasanya ini untuk nomor bangunan ya. Terus ini nomor HP. Kalau seandainya teman-teman itu nggak punya nomor HP Jepang, teman-teman pakai nomor HP Indonesia juga nggak masalah, karena gue pakainya nomor HP Indonesia juga. Dan terus ini fax ini nggak harus, jadi kalau ini bisa teman-teman kosongin. Nah, setelah itu teman-teman isi alamat email yang teman-teman gunakan untuk pendaftaran JLPT. Setelah itu adalah password. Nah, password di sini sangat penting sekali ya. Passwordnya itu harus campuran antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nggak bisa, kalau misalnya teman-teman itu cuma bikin huruf kecil semua dan angka, itu nggak bisa ya. Teman-teman juga harus menyertakan huruf besar. Nah, setelah itu di bawahnya ada informasi email. Di sini bisa menerima, bisa enggak ya, tapi gue saranin untuk menerima aja. Nah, setelah teman-teman itu melengkapi semua data-data ini, nggak ada yang salah. Setelahnya, lanjutnya teman-teman itu confirm your registration. Nah, setelah teman-teman melakukan konfirmasi registrasi, teman-teman itu akan mendapatkan email dari JLPT. Ke emailnya itu dikirim ke email yang teman-teman daftarin di sini ya, di email address. Nah, emailnya itu seperti ini, semacam link verifikasi kalau teman-teman itu udah daftar di website JLPT. Teman-teman cukup klik ini aja. Setelah itu teman-teman akan dialihkan ke halaman JLPT yang itu untuk mengisi password teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengklik link ini, teman-teman itu akan dialihkan ke link website JLPT. Di situ teman-teman diminta untuk mengisikan password yang telah teman-teman bikin tadi. Setelah teman-teman mengisikan password, teman-teman itu akan mendapatkan ID. ID-nya itu akan dikirimkan ke email. ID-nya itu di sini. Bisa teman-teman lihat ya, di sini my JLPT ID ini.
Nah, kalau seandainya teman-teman itu udah dapat ID-nya, teman-teman itu bisa langsung login aja ya. Untuk loginnya teman-teman itu bisa pilih di sini ya, di MyJLPT Interneto Moscomi ini. Teman-teman klik di Google, tulis MyJLPT dan itu pilih MyJLPT Interneto Moscomi. Setelah itu teman-teman akan akan masuk ke halaman yang seperti ini. Nah, lalu teman-teman tulis ID teman-teman yang udah dikirim dari email tadi, karena ID-nya itu udah ditentukan sama JLPT-nya sendiri ya. Setelah itu password yang teman-teman gunakan saat teman-teman mendaftar. Setelah itu teman-teman harus login. Nah, untuk pendaftarannya sendiri teman-teman itu bisa pilih di sini ya, di examination application. Di sini isinya, di sini kalau teman-teman belum daftar itu akan ada semacam link, semacam halaman untuk mengisi data. Nah, seperti ini teman-teman itu kalau seandainya teman-teman daftar, teman-teman perlu melengkapi itu tes level, tes area aja sama foto. Untuk fotonya sendiri itu bisa teman-teman sediain dulu ya sebelum daftar. Di sini untuk fotonya itu bisa dilihat ya yang seperti ini ya sebaiknya, dan nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh menyamping, nggak boleh menghadap samping, nggak boleh foto yang udah ada, nggak boleh ada latar di belakangnya, latar nggak boleh belakangnya ada orang, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh semuanya, banyak sekali nggak boleh. Nah, jadi teman-teman itu sebelumnya harus nyediain foto dulu ya. Nah, lanjut ke bawah. Setelah itu teman-teman diminta untuk mengisi ini jam studinya. Ini random aja sih, gue ngisinya juga random sih ini sebenarnya. Ini tergantung berapa lama teman-teman belajar. Terus juga di bawahnya tujuan untuk mengikuti JLPT. Di sini untuk applying job ya, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan beasiswa, atau untuk kelulusan sekolah, atau untuk masuk universitas, atau untuk masuk junior college, atau special training, atau hanya untuk menguji kemampuan aja. Dan okupasinya di sini teman-teman apa itu statusnya? Di sini gue bikin employee aja ya. Bisa kalau teman-teman pelajar itu bisa teman-teman bikin pelajar. Setelah itu teman-teman confirm aja registrasinya. Nah, setelah teman-teman konfirmasi registrasinya, teman-teman itu akan dialihkan ke website pembayarannya. Teman-teman itu bisa bayar dengan kartu debit atau kredit, atau via Payz, atau via Konbini. Teman-teman bisa pilih salah satu metode pembayaran itu. Kalau misalnya teman-teman kesulitan atau misalnya punya kartu debit atau kartu kredit, teman-teman itu bisa gunain Payz atau Konbini aja. Kalau gue kan waktu itu bayarnya pakai Lawson, dan untuk video pembayaran via Lawson itu teman-teman bisa cek di akhir video ya, gue itu udah ada bikin tutorial pembayarannya, dan atau misalnya teman-teman bisa cek di sini aja. Dan setelah teman-teman dapat kode pembayarannya, artinya proses pendaftaran teman-teman selesai, dan teman-teman itu tinggal bayar aja. Nanti itu untuk kartu ujiannya sendiri itu teman-teman nanti itu akan dikirimkan ya. Kalau untuk kartu ujiannya itu nanti tanggalnya ada, dan itu akan dikirimkan ke alamat teman-teman masing-masing, dikirimkan secara langsung kayak kartu pos gitu. Nah, jadi nanti kartu ujian itu akan teman-teman bawa saat teman-teman ujian. Cuma butuh kartu itu aja sama peralatan penghapus, pensil, dan gue saranin bawa jam kayak gini aja, nggak boleh smartwatch ya. Kalau harus jam biasa aja nggak apa-apa. Ini jam Daiso. Dan karena kalau teman-teman itu nggak bawa jam, nanti saat ujian nggak ada apa-apa, karena misalnya seperti di ada tempelan di dinding atau jam atau jendela itu semuanya ditutup. Jadi emang dibikin seolah-olah itu kayak ruangan kosong aja. Jadi teman-teman itu disaranin bawa jam ya, karena kalau nggak dibawa jam itu teman-teman nggak bakal tahu waktunya, dan timing teman-teman saat ujian itu akan berantakan. Dan gue itu juga waktu itu tahu karena gue dikasih tahu sama teman gue sebelum ikut JLPT itu bawa jam, karena dia waktu itu sempat nggak bawa jam, jadi dia bingung, nggak tahu timing waktunya kan, entah berapa menit lagi selesainya, dan itu sangat menyusahkan sekali. Dan itu aja sih sebenarnya. Dan untuk pendaftarannya nggak ribet kan, cuma itu aja, simple. Apalagi kalau pendaftarannya itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman yang pengen daftar, gue harap untuk bisa mendaftar secepatnya, karena pendaftarannya itu tutup tanggal 17 bulan September ini. Jadi daftar sesegera mungkin. Nanti kalau seandainya terlambat, teman-teman paksa harus menunggu tahun besok. Oke, sepertinya video ini cukup. Jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen aja ya. Kalau misalnya ada keraguan, gue bakal jelasin sebisa mungkin. Dan terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.